Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi tentang The Unilever Kompas, di mana kami akan mengeksplorasi bagaimana Unilever Indonesia berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya adalah latar belakang ya. Laporan berkelanjutan pada tahun 2003, PT Unilever Indonesia Tbk berisi data dan informasi material tentang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, laporan berkelanjutan ini saling melengkapi dengan laporan tahunan 2023 Unilever Indonesia Tbk yang tersedia dalam buku terpisah. Unilever Indonesia ini telah menerbitkan laporan berkelanjutan sejak tahun 2006. Selanjutnya ada strategi berkelanjutan, di mana Unilever Indonesia ini berangkat dari tujuan awal atau purpose Unilever sebagai global yang ingin menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai hal yang lumrah. Artinya berkelanjutan menjadi bagian dari bisnis itu sendiri, di mana pertumbuhan perseroan harus seimbang dengan kinerja, pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Strategi berkelanjutan di Unilever Kompas ini terdiri dari tiga pilar ya. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan planet, kedua kesehatan dan kepercayaan diri masyarakat, serta yang ketiga menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Yang pertama itu kan terdiri dari meningkatkan kesehatan planet ya. Ada di bagian aksi perubahan iklim, di mana strategi berkelanjutan PT Unilever itu emisinya nol di seluruh rantai bisnis perseroan pada tahun 2039 dan juga mengurangi separuh dampak gas rumah kaca produksi kami di seluruh struktur hidup pada tahun 2030, emisi nol dalam kegiatan operasional di tahun 2030, dan menggantikan karbon dari bahan bakar fosil dengan karbon terbaruan atau daur ulang di produk pembersih dan laundry pada tahun 2030. Yang terakhir, mengkomunikasikan jejak karbon dari setiap produk yang kami jual. Nah, untuk di tahun 2013 ini, PT Unilever mengupayakan sebagai inisiatif perubahan iklim dari mulai menggunakan energi terbarukan hingga meningkatkan efisiensi energi baik di proses produksi maupun distribusi atau logistik. Nah, yang kedua itu ada melindungi dan menggenerasi alam. Yang pertama itu rantai pasokan bebas deforestasi pada minyak, sawit, kertas, dan papan, kedelai, dan kakao pada tahun 2023. Membantu melindungi dan meregenerasi 1,5 juta hektar lahan, hutan, dan lautan pada tahun 2030. Serta 100% sumber tanaman pertanian upaya yang berkelanjutan. Memperdayakan petani dan pengusaha kecil untuk melindungi dan meregenerasi lingkungan pertanian. Melaksanakan program penatagunaan air di 100 lokasi di wilayah yang mengalami kesulitan air pada tahun 2030. 100% bahan material akan dapat terurai secara alami pada tahun 2030. Nah, untuk melindungi dan meregenerasi alam, PT Unilever ini juga berkomitmen untuk menerapkan rantai pasok yang bertanggung jawab, dimulai dari pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang akuntabel dan berkelanjutan, serta dari pemasok-pemasok yang berkomitmen terhadap kelestarian sosial dan lingkungan. PT Unilever juga terus berinovasi
terhadap produk-produk yang lebih ramah lingkungan, baik melalui formulasi produksi yang dapat ter- terurai secara hayati hingga kemasan yang dapat didaur ulang. Selanjutnya ada dunia bebas sampah, mengurangi plastik baru sebesar 50% pada tahun 2025, 25% plastik daur ulang pada tahun 2025, mengumpulkan dan memproses lebih banyak plastik daripada yang kita jual pada tahun 2025, 100% kemasan plastik yang dapat digunakan kembali, didaur ulang atau dibuat kompas pada tahun 2025, mengurangi separuh limbah makanan di operasi kami pada tahun 2025, menjaga agar tidak ada limbah tidak berbahaya yang dibuang ke TPA di pabrik kami. Nah, untuk pada tahun 2003 ini PT Unilever strateginya untuk masa depan bebas sampah berjalan dari hulu ke hilir, dimulai dari pengurangan penggunaan plastik di dalam kemasan produk-produk kami, hingga menggunakan kemasan plastik yang lebih baik yang dapat didaur ulang. Selanjutnya, ada meningkatkan kesehatan, kepercayaan diri, dan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari positive nutrition. 1,5 euro miliar penggunaan penjualan per tahun pada tahun 2005 akan berasal dari produksi nabati dalam kategori yang produknya secara tradisional menggunakan bahan-bahan yang berasal dari hewan, meningkatkan 2 kali lipat jumlah produk terjual yang memberikan nutrisi positif pada tahun 2025. 85% portofolio produk akan memenuhi kriteria nutrisi Unilever yang berbasis sains pada tahun 2028. 95% es krim kemasan akan mengandung tidak lebih dari 22 gram total gula per porsi pada tahun 2025. Selanjutnya, 95% es krim kemasan mengandung tidak lebih dari 25 kalori per porsi pada tahun 2025. Nah, di tahun 2003 ini tentang positive nutrition, Unilever Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memenuhi standar nutrisi tertinggi dan mendukung gaya hidup yang lebih sehat melalui produk nutrition dan es krim. Selain itu, PT Unilever berupaya mendukung sistem pangan yang berkelanjutan dan mengurangi dampak produk-produk terhadap lingkungan. Selanjutnya itu ada kesehatan dan kesejahteraan. Mengambil tindakan melalui merek kami untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan serta memajukan kesetaraan dan inklusi menjangkau 1 miliar orang per tahun pada tahun 2030. Terdiri dari kesetaraan gender, keadilan ras, kepercayaan diri dan harga diri, kesejahteraan mental, kebersihan tangan, sanitasi, kesehatan mulut, serta kesehatan dan peremajaan kulit. Melalui produk dan merek Unilever Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai manfaat produk dan inisiatif merek yang mengedukasikan kesehatan dan kebersihan tubuh hingga mendorong rasa percaya diri dan inklusiatif. Selanjutnya ada berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Yang pertama itu ada kesetaraan, keberagaman, dan inklusi. Mencapai budaya yang adil dan inklusif dengan menghilangkan segala bias dan diskriminasi dalam praktik dan kebijakan kami,
mempercepat keterwakilan yang beragam di semua tingkat kepemimpinan. 5% dari tenaga kerja kami akan terdiri dari penyandang disabilitas pada tahun 2025, menghabiskan 2 miliar euro setiap tahunnya dengan beragam bisnis di seluruh dunia pada tahun 2025, meningkatkan keterwakilan beragam kelompok dalam iklan kami. Nah, PT Unilever sendiri itu berusaha untuk membantu 10 juta generasi muda mendapatkan keterampilan penting. Keterampilan penting pada tahun 2030, kesehatan, keragaman, dan inklusif adalah prioritas kami dengan target 5% penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan. Sebagai perusahaan yang dibangun atas dasar tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan. PT Unilever berkomitmen menciptakan budaya di mana setiap individu dapat berkembang serta diperlakukan dengan adil dan hormat, baik itu di tempat kerja kami maupun rantai pasok dan distribusi kami, serta melalui kontribusi kami terhadap masyarakat yang luas. Selanjutnya ada pekerjaan di masa depan. Yang terdiri dari membantu membekali 10 juta generasi muda dengan keterampilan penting pada tahun 2030. Merintis model ketenagakerjaan baru dan memberikan akses terhadap praktik kerja yang fleksibel kepada karyawan kami pada tahun 2030, serta mengarahkan keterampilan atau meningkatkan keterampilan karyawan kami dengan keterampilan yang sesuai untuk masa depan pada tahun 2025. PT Universal ini berupaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup ya setiap pihak yang berhubung dengan perseroan ya, mulai dari kesejahteraan karyawan hingga upah yang layak dan adil di seluruh rantai pasok kami. Yang selanjutnya ada meningkatkan standar hidup, memastikan bahwa setiap orang yang secara langsung menyediakan barang dan jasa kepada Unilever akan memperoleh setidaknya upah atau pendapatan layak pada tahun 2030, serta membantu 5 juta UKM mengembangkan bisnis mereka pada tahun 2025. PT Unilever Indonesia ini berupaya mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi, buatan teknologi baru yang akan mendominasikan seperti mesin kecerdasan, buatan, dan EA. Untuk kami, untuk itu kami membekali para karyawan dengan metode kerja yang lebih fleksibel serta fasilitas-fasilitas pelatihan yang dapat mengakomodir kebutuhan kerja di masa depan. Selanjutnya ada evaluasi pencapaian strategi. Pencapaian dari segi lingkungannya, pencapaiannya Unilever telah mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan sumber daya terbarukan dalam proses produksinya. Kedua, kesehatan dan kesejahteraan. Melalui program-program yang mendukung kesehatan masyarakat serta inisiatif kebersihan dan nutrisi telah menunjukkan dampak positif di berbagai komunitas. Selanjutnya yang ketiga itu keadilan sosial. Unilever berkomitmen untuk menciptakan rantai pasokan yang adil dan fokus pada memperdayakan perempuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh operasional. Selanjutnya ada tata kelola berkelanjutan. Dimulai dari struktur tata kelola, Unilever memiliki tim khusus untuk bertanggung jawab mengatasi implementasi strategi berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua inisiatif sejalan dengan tujuan dengan jangka panjang perusahaan.
Selanjutnya ada pelaporan dan transparansi. Perusahaan secara rutin menerbitkan laporan keberlanjutan yang mendetail, memberikan informasi tentang kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam kegiatan tujuan berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu keterlibatan pemangku. Keterlibatan Keterlibatan pemangku kepentingan. Unilever aktif berkomunikasi dengan pemangku kepentingan termasuk konsumen, karyawan, dan mitra bisnis untuk mendapatkan umpan balik dan meningkatkan strategi berkelanjutan mereka. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.